Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardi was samawati. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bariyat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-tahirat wa ashabihi al-jumaz zahirat, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, uzi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan nikmat dan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah lancarkan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan Allah ringankan langkah kaki kita untuk menyambut panggilan Allah, melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang kita lakukan ibadah kita, baik yang wajib ataupun sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, maka ada banyak kewajiban yang harus kita kerjakan dan juga banyak larangan yang harus kita tinggalkan. Ketika kita kerjakan dan ketika kita tinggalkan itu adalah amal ibadah kita. Tapi tahukah kita bahwasanya dalam Islam itu ada semacam pemastian dari segala amal kita, jangan sampai bukan karena diniatkan untuk Allah tapi untuk yang lain. Maka daripada itu, dalam sebuah riwayatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amal perbuatan itu tergantung kepada niat-niatnya masing-masing. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bahwasanya setiap orang itu akan mendapatkan balasan tergantung apa yang dia niatkan. Kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita melaksanakan haji hanya untuk mendapatkan pujian daripada makhluk atau manusia yang lain, maka percayalah apa yang kita kerjakan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita diperintahkan oleh Allah, segala perbuatan kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah, semata-mata karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya salatku dan ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dibaktikan, dikhususkan semuanya karena Allah. Mengapa harus karena Allah? Karena kita semua mendapatkan fasilitas yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala tanpa harus membayar. Allah berikan kita udara untuk bisa bernapas setiap waktu. Andai Allah menyetop itu udara, maka sudah barang tentu kita semua akan mati semuanya, karena tidak ada udara yang kita hirup. Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita kemudahan, Allah berikan semuanya secara gratis. Allah hanya meminta kita jalankan perintah, jauhi semua larangan, dan lakukan semua itu karena aku. Karena Allah, sebagai tanda apa?
tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang melakukan amal ibadah tidak dilandasi dengan niat karena Allah, tapi niat karena yang lain, Allah akan mempersilahkan kepada mereka-mereka meminta pahala, meminta balasan kepada mereka-mereka yang diniatkan dalam ibadahnya. Apakah kita sholat karena ada orang yang kita hormati, kita berharap orang itu akan memberikan pujian kepada kita? Apakah kita berpuasa biar orang mengatakan bahwasanya kita adalah orang-orang yang baik, yang senantiasa membaktikan hidupnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tapi kenyataannya bukan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang pertama yang harus kita perhatikan, bahwasanya niat itu menjadi penting. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menulis atau mengarang daripada kitab Ratibul Haddad, beliau mengatakan apa? Alaikum bikasratin niyat, hendaklah kalian memperbanyak niat. Kita datang ke masjid ini niat untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita datang ke masjid ini niat untuk bersilaturahim. Kita datang ke masjid ini untuk niat beriktikaf, niat berzikir, niat mengingat Allah, dan niat-niat kebaikan yang lainnya. Satu pekerjaan dengan berbagai macam niat kebaikan akan bernilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai urusan kita mandi. Andai mandi kita itu untuk membersihkan badan kita, agar orang lain merasa sejuk, merasa nyaman, merasa tidak terganggu dengan aroma daripada tubuh kita, maka yang kita niatkan itu akan berbuah daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat daripada seorang yang beriman atau mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya itu sendiri atau amal perbuatannya itu sendiri. Jadi berawal daripada sebuah niat yang baik, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kebaikan. Mengapa demikian? Karena dari niat itulah nanti akan timbul amal-amal kebaikan yang lainnya. Saya berniat akan memberikan sedekah sepulang daripada sholat Jumat ini. Berapa nilainya, kepada siapa akan diberikan, tidak penting. Saat keluar daripada tempat ini, langsung kita berikan itu sedekah, baik Rp1.000, baik Rp2.000, baik Rp50.000, baik Rp100.000, berapapun itu. Niat yang tadinya awalnya hanya memberikan sedekah, ternyata menggugah daripada keinginan dia untuk bersedekah, seperti Jumat berkah, memberikan makanan, atau dia itu akan memberikan di rumahnya santunan, dan seterusnya. Berawal daripada niat yang pada akhirnya ketika dia kerjakan, maka menimbulkan daripada niat kebaikan-kebaikan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu innahu hasanatan kamilah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa orang yang berkeinginan untuk melakukan perbuatan baik, lalu ia tidak mengerjakan perbuatan tersebut, tapi sudah ada keinginan, katabaha Allahu innahu hasanatan kamilah, maka dicatat itu niatnya, keinginannya itu untuk melakukan kebaikan sebagai satu kebaikan yang sempurna. Paling tidak ketika dia ingin melakukan kebaikan, dia sudah selamat. Paling tidak dengan niat kebaikan itu dia sudah terjaga daripada amal-amal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saya punya uang banyak, saya akan bersedekah di mana masjid sedang dibangun.
Tidak harus menunggu banyak. Ketika kita punya uang 10.000 rupiah, kita infakkan dalam kotak yang disediakan oleh panitia pembangunan. Dimulai dari yang terkecil, dimulai dari apa yang ada saat kita punya niat kebaikan. Karena dikhawatirkan ketika niat kebaikan itu tidak segera dikerjakan, maka nanti akan masuk pengaruh-pengaruh yang lain. Ketika kita bertanya kepada mungkin partner kita di rumah, baik istri ataupun suami, saya mau melakukan ini, nggak usah Pak. Sudah banyak orang lain yang melakukan hal-hal tersebut. Akhirnya kita mengurungkan niat baik kita untuk diwujudkan dalam aksi nyata. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai kita semua kaum muslimin punya niat-niat kebaikan dalam setiap hari kita, dalam setiap detik kita, insya Allah kita tidak pernah menemukan yang namanya perbuatan-perbuatan yang dimukai oleh Allah, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah terbiasa untuk melakukan kebaikan walaupun hanya berbentuk niat. Begitulah indahnya Islam mengajarkan kepada kita. Baru saja berniat kebaikan, belum dikerjakan, tapi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang sempurna, kebaikan yang utuh. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalangan ulama yang mengatakan kepada kita semua, memberikan nasihat kepada kita semua. Man fataha ala nafsihi baban niyatin salihah, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiq. Siapa orang yang membuka untuk dirinya sendiri satu pintu niat yang salihah, niat yang baik, niat yang saleh, maka Allah akan membukakan baginya 70 pintu daripada pintu-pintu taufik atau pintu-pintu petunjuk. Ada taufik, ada hidayah. Kalau orang-orang yang sudah masuk ke dalam Islam, maka dia mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Taufik itu adalah ketika ia melakukan sesuatu, maka akan ada petunjuk, yang dimana petunjuk itu membuat kita melakukan satu kebaikan yang benar, yang sempurna, yang baik, sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau setiap hari kita mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sebab niat soleh kita yang kita buka setiap hari, maka bisa dibayangkan betapa bahagianya kita, karena semua amalan ibadah kita sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kita tinggal memetik buahnya, kita tinggal memetik hasilnya dari niat-niat kebaikan yang sudah pernah dan selalu kita jadikan kebiasaan kita untuk mempunyai niat-niat kebaikan. Saya niat bekerja untuk membantu daripada kesuksesan tempat ini. Karena kalau tempat ini sukses, maka akan bermanfaat buat orang banyak. Saya berniat, kalau saya bekerja di sini dan masih punya kesempatan yang panjang, maka saya akan membuat satu karya yang akan bermanfaat untuk orang banyak. Dan niat-niat kebaikan yang lainnya yang bisa kita kerjakan untuk kemanfaatan lebih luas, kemanfaatan yang lebih baik, kemanfaatan yang lebih sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk serta taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita selalu punya niat kebaikan dalam kehidupan kita, mulai daripada bangun tidur kita sampai kita kembali tidur di malam hari. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iqraran bi rububiyyatihi wa ilqaman liman jahada bihi wa kafara. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mattasalat aynun binazar wa uzrun bi khabar min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa dhanna bi malaikatihi al-musabbihati li qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warḍallahu an arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ahlik a'da'aka a'da'ad din bi quwwatika wa qahrika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma yassir lana umurana wa umura walidina wa umura auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa umura masyayikhina wa mu'allimina wa asatizatina wa umura muslimin wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.